September adalah mengingat luka, kawan-kawan. Dia adalah luka sejarah, dia adalah ingatan terhadap luka-luka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Edukes Himape. Makna di balik suara. Saya Widya Yulandari Hitung selaku pengurus himpunan mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada perbincangan kita hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah tema yang syarat akan luka dan refleksi, yaitu September Hitam, sebuah istilah yang tidak asing bagi dunia maupun Indonesia. Selalu mengingatkan kita pada tragedi pengkhianatan dan hilangnya rasa kemanusiaan. Mengapa kita penting untuk membahas ini sekarang? Karena September Hitam bukan lagi sekadar memori, melainkan sebuah peringatan agar sejarah tidak terulang. Bahkan jika kita kaitkan dengan fenomena-fenomena kecil yang sedang viral seperti tragedi 17+8, kita bisa melihat bagaimana masyarakat tetap mencari simbol untuk bersuara dalam menghadapi represi di era yang modern. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan kita harus mengetahui sebenarnya apa itu September Hitam. Istilah dari September Hitam ini sendiri memiliki 3 wajah besar. Yang pertama adalah Indonesia. September juga identik dengan peristiwa berdarah seperti peristiwa 1965 yang menewaskan ratusan ribu orang, serta rangkaian tragedi lain di bulan September yang masih meninggalkan jejak pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada sejarawan Anderson pada tahun 2008 dan beberapa peneliti hak asasi manusia menyebutkan September Hitam adalah bulan luka bangsa, di mana kekuasaan lebih memilih represi dibanding dialog. Kemudian ada juga Komnas HAM 2023 menjelaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia termasuk tragedi 1965 masih macet karena tarik ulur politik. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari September Hitam ini? Dari tragedi-tragedi yang telah terjadi, ada banyak pelajaran yang besar yang dapat kita ambil, seperti negara bisa berubah menjadi aktor penindas ketika kekuasaan tidak diawasi. Kemudian rakyat menjadi korban dalam perebutan politik elit. Luka sejarah bisa diwariskan pada lintas generasi jika tidak ada pengakuan dan keadilan. Itulah sebabnya diskusi tentang September Hitam selalu menjadi relevan. Ia bukan hanya catatan kelam, tetapi juga peringatan agar kita lebih peka terhadap kemanusiaan. Lalu, yang ketiga, bagaimana kita mengaitkan September Hitam ini dengan fenomena 17+8? Sekarang mari kita sedikit menoleh ke isu kontemporer. Belakangan ini, publik ramai dengan istilah 17+8, sebuah kode digital yang viral di media sosial. Walaupun terlihat sederhana, fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Masyarakat selalu mencari simbol untuk menjadi melawan represi, meski dalam bentuk yang berbeda. Jika September Hitam menjadi simbol luka akibat represi bersenjata, maka 17+8 hanyalah refleksi ringan di dunia maya, simbol perlawanan generasi digital terhadap pembungkaman. Keduanya berbeda, tetapi punya benang merah. Rakyat tidak akan diam. Terus selanjutnya adalah hasil kajian dan riset. Kajian pertama adalah kajian sejarah. September Hitam di Palestina dan Indonesia sama-sama menegaskan pentingnya keadilan tradisional. Kedua adalah kajian hak asasi manusia, trauma yang tidak pernah diakui negara berpotensi mengulang tragedi serupa. Yang ketiga adalah kajian berupa digital, budaya digital. Fenomena 17+8 menjadi cerminan bagaimana rakyat modern tetap mencari simbol alternatif untuk bersuara. Yang keempat adalah persamaan, baik tragedi nyata maupun simbol digital. Keduanya memperlihatkan pola represi dan perlawanan. Yang kelima adalah refleksi. Rakyat punya daya untuk bertahan, meskipun bentuknya berubah dari darah menjadi data, dari jalanan menjadi jaringan. Itu tadi data yang dapat kami paparkan pada episode kali ini. Selanjutnya kita akan langsung ke perbincangan kita. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan narasumber hebat kita pada episode kali ini.
Terima kasih untuk sudah datang Kak Yan Hidayat, sudah datang dan menyempatkan diri untuk berbincang pada kali ini. Mungkin Kakak bisa perkenalkan kepada teman-teman Edukes. Teman-teman Edukes ya, halo kawan-kawan Edukes, saya Yan Hidayat. Saat ini aktif di LBH Makassar dalam hal bidang advokasi sipil dan politik. Kita bisa lanjut ke pertanyaan ini. Pertanyaan pertama Kak, menurut Kakak, mengapa September Hitam itu begitu sulit dilupakan dari sejarah dunia dan Indonesia? Mengapa September Hitam sulit sekali dilupakan? Berbicara teman-teman, saya kemarin sebenarnya baru saja menerbitkan tulisan itu soal September Hitam Indonesia semakin gelap. Mungkin ini teman-teman bisa baca sendiri toh. Itu hasil analisis pribadiku melihat bagaimana situasi September saat ini. Nah, itu juga mungkin akan berkenan dengan pertanyaan kenapa September di Indonesia punya keterkaitan yang cukup erat lah. Kawan-kawan, September di bangsa ini itu September adalah mengingat luka sebenarnya. September adalah mengingat luka kawan-kawan. Dia adalah luka sejarah, dia adalah ingatan terhadap luka-luka itu. Ya kalau kita berbicara soal September ya banyak sekali data yang bisa terjadi. Kami mencatat itu setidaknya ada 8 fenomena yang terjadi di bulan September itu. Nah, termasuk di 19 tragedi politik 1965 yang teman-teman bisa lihat itu G30S dan sebagainya. Yang terbaru itu tragedi di ada aktivis di Fian Rumah itu tewas. Jadi Fian Rumah adalah aktivis yang menyuarakan dia aktif menyuarakan penolakan terhadap tambang. Nah, kemarin 6 September dia ditemukan meninggal. Itu kita baru berbicara dua fenomena. Ini ada fenomena yang lain, tapi saya mau bilang ada pola yang sama sebenarnya yang terjadi dalam setiap tragedi ini. Orang-orang mencoba mengambil haknya, terus negara gagal merespon. Pun respon yang paling cepat dia lakukan adalah respon kekerasan. Tragedi Semanggi. Teman-teman mungkin pernah baca soal tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi 1, tragedi Semanggi 2. Nah itu kan rentan waktunya di bulan September atau Tanjung Priuk. Tragedi Tanjung Priuk, demonstrasi besar-besaran dilakukan, tapi negara gagal memberikan respon. Akhirnya dibentukkanlah aparat sama massa yang melakukan demonstrasi ini. Nah, tragedi itu banyak yang meninggal, bukan 1, 2, 3 orang, berpuluh-puluhan orang yang bahkan beberapa kali ada yang luka-luka. Belum lagi kalau kita berbicara soal orang-orang yang hilang sampai sekarang. Nah, menurutku juga yang kenapa September cukup melekat dan harus kita rawat, kita perlu belajar menghargai Sumarsi dan orang-orang tua yang kehilangan anaknya. Teman-teman tahu nggak aksi Kamisan? Oh iya. Pernah dengar? Iya, pernah. Aksi Kamisan itu menurutku adalah salah satu cara menjaga ingatan dan memperlihatkan kita betapa sialnya hidupnya orang-orang tua ini. Maksud saya seperti itu teman-teman. Kita coba bayangkan saja, ada ibu yang anaknya hilang, ada bapak yang anaknya hilang. Dia datang ke depan istana negara, bertanya, kirim surat, pakai cara yang paling formal, kirim surat. Intinya pertanyaan suratnya bilang begini, di mana anakku? Di mana anakku? Itu berulang kali. Dari masa SBY sampai sekarang sudah berapa periode? Itu dia bertanya hal-hal seperti sederhana sekali. Di mana bahkan kita percaya dia sudah pun kalau keadaan terburuk, misal anaknya meninggal, ya oke,
itu fine saja, tapi pertanyaan di mana tuh anakku membayangkan orang tua yang terus bertanya sampai hari ini dan tidak dijawab. Menurutku luar biasa sekali itu. Tidak saya cetak tidak dibalas mungkin 1, 2, 3 hari. Apa ini orang? Nah, dia kawan-kawan mengirim surat secara formal setiap Kamis sampai tahun 2025. Dan kemarin sempat stop karena mereka menganggap Prabowo adalah orang yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa itu. Tapi mereka tetap melakukan aksi, dan itu menurutku kenapa luka-luka itu harus tetap diingat. Sangat menyinggung ya Kak. Selanjutnya pertanyaan kedua ialah apakah negara kita telah cukup memberi ruang untuk kebenaran dan keadilan bagi korban-korban September itu? Ya. Tadi Kau sempat singgung soal keadilan apa itu keadilan tentang korban-korban Kak? keadilan transisi. Nah, tadi kan sempat disinggung soal keadilan transisi. Nah kan keadilan transisi itu kan ada beberapa kalau tidak salah ada 4 faktor yang akan dia dorong. Salah satunya adalah hak atas kebenaran itu. Keadilan transisi itu akan mendorong hak atas kebenaran. Nah pertanyaannya bagaimana dengan korban September? Berbicara soal korban September, saya sebenarnya masih agak bias melihatnya. Maksudku kita masih kesulitan merumuskan siapa korban September itu. Bisa saja saya, bisa saja kita yang ada di sini sekarang. Nah, tapi mari kita sederhanakan saja. Orang-orang yang korban September itu adalah adalah orang di beberapa tragedi yang sekarang bersolidaritas di Kamisan. Mari kita sebut itu korban itu. Dia bukan korban secara langsung, tapi keluarganya yang menjadi korban sehingga dia mengalami kerugian baik secara psikologis maupun material. Nah, mereka adalah korban dari kejadian September, entah September yang mana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan hak untuk mereka mendapatkan hak kebenaran itu? Yang kita lihat, kawan-kawan itu Ibu Sumarsi nama anaknya itu Awan. Sampai saat ini itu keberadaannya tidak tahu. Itu baru 1 orang, belum kejadian. Ya kita tahu ada juga yang paling sering mungkin teman-teman teman-teman women gaungkan Munir ini yang posternya ada di mana-mana. Munir itu kasusnya sudah berjalan. Pelaku lapangan itu sudah ditemukan. Namanya Polikarpus. Polikarpus itu adalah pilot pesawat Garuda. Membayangkan Polikarpus yang harus membunuh Munir, menurutku aneh dong. Seorang pilot, apa hubungannya seorang pilot yang Munir adalah seorang pengacara publik. Dia mau berangkat ke Belanda pakai pesawat Garuda dengan kepentingan untuk belajar. Ya apa hubungannya dengan Polikarpus? Ya oke, dia terlibat misal dalam pembunuhan itu. Tapi dalam logika paling sederhana, bahkan kita tidak perlu berbicara logika paling sederhana. Ya pasti kalau dia tidak punya hubungan langsung, pasti ada orang di belakangnya lah. Nah sampai saat ini negara tidak berani mengungkap itu. Itu dari tahun 2004, sekarang sudah 11 tahun ya. Itu 1-2 masih banyak lagi kawan-kawan. Maksud kalau pertanyaannya apakah negara sudah memberikan hak kebenaran? Iya, negara sebenarnya sudah memberikan fakta, tapi dia tidak memberikan fakta secara menyeluruh. Nah itu masalahnya. Wow. Berat ya Kak. Selanjutnya ke pertanyaan, menurut Kakak bagaimana peran pendidikan sejarah dalam menjaga ingatan kolektif bangsa kita tentang tragedi-tragedi ini? Pendidikan sejarah. Di sini ada pendidikan sejarah? Kebetulan kalau fakultas ini tidak Kak, dia di fakultas FIS. Tapi pendidikan kan? Pendidikan sejarah.
Kalau pertanyaannya bagaimana melihat pendidikan, saya sebenarnya saya secara pribadi ya meragukan kurikulum. Mungkin teman-teman bisa diskusikan juga soal itu. Tapi saya masih menganggap kurikulum pendidikan kita masih jauh untuk melihat bagaimana fenomena itu. Tapi syukurnya hal-hal seperti ini menurutku cukup ini kawan-kawan, membuka tabir-tabir sejarah sehingga kita masih punya ingatan-ingatan yang ada toh. Nah, hal-hal pendidikan alternatif, anggaplah bahasanya ini adalah pendidikan alternatif. Nah, itu menurutku menjadi salah satu solusi untuk melihat bagaimana narasi-narasi sejarah yang jarang dibicarakan di luar itu. Pertanyaannya apakah efektif? Ya, sejauh ini menurutku dengan kawan-kawan tetap menjaga, merawat apa istilahnya dan terus melakukan terus menyuarakan kebenaran itu, sejarah-sejarah yang tidak diserahkan itu. Nah, itu juga mungkin adalah salah satu efek dari pembicaraan seperti ini. Kalau ditanya apakah pendidikan itu efektif, ya seharusnya itu akan menjadi efektif, tapi dia tidak melalui jalur formal, ya non formal seperti ini. Selanjutnya Kak, menurut Kakak, mengapa luka sejarah sering dipolitisasi alih-alih diselesaikan secara adil? Kenapa dia dipolitisasi? Kenapa tidak diselesaikan secara adil? Ya, pertanyaan menarik ini. Jadi tahu siapa presiden kita? Tahu jejak sejarahnya? Jejak militer di zaman Soeharto. Apa itu? Seperti dia itu jadi jenderal Kopassus gitu Kak. Terus dia juga salah satu lulusan terbaik dari sekolah militer yang ada di Amerika pada saat itu Kak. Tapi yang ada jadi media memang Kak. Soal Tentang pendidikan Kak, dan terkadang juga saya membaca tentang isu-isu tentang masa jabatannya dulu Kak, sehingga dia dicopot oleh Pak Soeharto dulu. kenapa dia coba? Sejujurnya Kak, sampai sekarang saya tidak mengerti alasannya. Dia apa ya kena istilah? Dia PTDH itu pendekatan. Teman-teman bisa koreksi sendiri, saya juga tahu salah. Tapi dia mengalami ada sanksi yang diberikan karena pada saat itu jabatannya sebagai pimpinan tertinggi militer pada saat itu. Salah satu orang yang melakukan pengusutan itu sebenarnya adalah SBY. Nah, Prabowo itu bukan orang di lapangan sebenarnya, dia jenderal. Nah, pertanyaannya apakah dia terlibat atau enggak? Ya, dalam sistem militer. Ini kan sistem militer yang sifatnya sistem komando. Ya, kita bisa berasumsi bisa saja terlibat. Nah, kenapa hal ini sering dipolitisasi alih-alih diselesaikan secara adil? Yang pertama yang perlu kita gali adalah bagaimana apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu. Pelanggaran HAM berat itu terjadi ketika ada satu struktur yang terorganisir, dilakukan secara sistematis dan dilakukan terhadap orang sipil. Nah, ini pelanggaran berat ini, pelanggaran HAM berat. Nah, yang paling memungkinkan melakukan pola seperti ini itu orang-orang yang punya struktural dan kekuatan militer. Siapa itu? Nah, itulah ya. Nah, orang yang punya instrumen-instrumen kekerasan itu paling memungkinkan melakukan pelanggaran HAM berat. Karena dia bisa melakukan secara struktur, bukan satu dua orang yang bekerja, maksudku. Bukan satu dua orang yang bekerja. Nah, kenapa dia seringkali dipolitisasi? Karena yang paling memungkinkan melakukan pelanggaran, dan selama ini yang beberapa yang mendekati pelanggaran-pelanggaran itu arahnya adalah ya orang-orang politik ini. Kenapa tidak? Ya, menurutku selain mendorong pengadilan formal toh, negara menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, ya kita juga dari akar rumput mendorong mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, guru, tani dan sebagainya
bagaimana caranya pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi. Nah itu tadi dalam keadilan transisi itu salah satu yang dikejarkan, salah satu yang dimaksudkan dalam keadilan transisi adalah bagaimana caranya supaya kejahatan itu tidak terjadi lagi, tidak ada pengulangan terhadap kejahatan. Nah, ya oke, ada syarat yang tidak bisa dipenuhi, misal kayak kebenaran yang terungkap. Tapi setidaknya kalau kita mendorong keadilan transisi dimulai dari sekarang, ya tidak ada lagi kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi. Maka itu tadi tugasnya adalah melawan. Tujuan sederhananya jangan sampai pelanggaran HAM berat itu terjadi lagi. Seperti itu. Kak, selanjutnya menurut kakak apa dampak psikologis dan sosial dari tragedi September Hitam terhadap generasi berikutnya? Dampak Psikologis dan sosial Kak, untuk generasi selanjutnya. psikologis dan Sosial dan psikologis. ya itu tadi salah satu tujuan dari keadilan transisional kan sebenarnya ada salah satunya juga pemulihan korban dan apa tadi yang kita bicarakan, tidak terjadi kejahatan yang sama. Nah sekarang generasi berikutnya akan menghadapi setidaknya dua hal ini. Ya oke lah, kita mungkin akan berbicara soal kebenarannya dari orang-orang terdahulu. Tapi tugas sekarang generasi berikutnya itu dia akan berbicara bagaimana caranya tidak ada kejahatan yang sama yang terjadi. Bagaimana dampak psikologis dan sosiologisnya. Nah, hal-hal pemulihan itu seharusnya sudah terjadi. Ya salah satu cara paling sederhana menurutku adalah bersolidaritas dengan korban. Yang telah ikut bersolidaritas dengan korban-korban yang ada, atau apakah yang teman-teman bisa lakukan, mengkampanyekan dan lain sebagainya. Banyak opsi sebenarnya yang bisa teman-teman ini. Tapi dampaknya itu akan sangat besar ya. Itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Luar biasa. Selanjutnya Kak, bagaimana cara generasi muda untuk merespon memori kolektif semacam ini di era digital? Bagaimana cara generasi muda meresponnya? Iya, memori kolektif ini tapi di era digital sekarang Kak. Kalau pakai bahasa yang lebih bahasa Arab, perdal kayak perdal itu kalau ditarik bahasa Indonesia mungkin dari kata mengajak, ya bukan mengajak orang-orang untuk menjadi ini melakukan tragedi kembali supaya tragedi itu kembali, tidak, maksudku mengajak orang-orang untuk bercerita minimal. Ya kenapa kita belajar sejarah? Ya, supaya kita bisa melihat apa-apa yang terjadi di masa lampau. Ya tugasnya teman-teman yang pertama menurutku yang paling mungkin kan bisa dilakukan teman-teman mahasiswa adalah membaca, diskusi dan sebagainya. Terus yang kedua meresponnya adalah mencegah. Setelah membaca teman-teman bisa mencegah. Teman-teman tahu polanya akan terjadi seperti misal pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, teman-teman bisa lakukan langkah pencegahan. Apakah melakukan solidaritas, melakukan membangun sistem yang jauh dari pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, untuk respon-respon seperti itu dimulai dari membaca untuk mencegah. Oh ya. Selanjutnya Kak, apakah fenomena kecil seperti 17+8 itu bisa dianggap sebagai cara masyarakat melanjutkan tradisi perlawanan secara simbolik? Menurutku nah, 17+8 itu bukan fenomena kecil, itu yang pertama. Dia fenomena tapi bukan fenomena kecil. Kita harus menghargai itu. Terus yang kedua, apakah dia bisa menjadi agenda apa? Sebagai cara masyarakat untuk melanjutkan tradisi perlawanan secara simbolik. Melanjutkan
tradisi simbolik itu ya bisa saja. Menurutku setiap sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berdampak. Nah, hal-hal seperti itu apakah teman-teman yang lakukan kayak menggaungkan di media sosial? Oke, itu bagi ada kelompok tertentu yang coba rumuskan hal-hal seperti itu. Tapi terlepas dari itu, walaupun beberapa menurutku agak bias, tapi penting juga kayaknya untuk ya saling bersolidaritas lah untuk menjaga hal-hal seperti itu, termasuk tradisi simbolik yang terus dilakukan. Jadi Kak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kak. Bagaimana cara kita untuk memastikan tragedi kemanusiaan semacam September Hitam ini tidak terulang lagi dalam bentuk apapun? Itu tadi, tuntut saja ini siapa pelakunya. Itu cara paling paling tinggi lah menurutku. Atau paling tidak kan ada kalau mau melakukan perubahan itu jadi mulai dari diri sendiri. Ada Jenderal Rusia atau Jenderal Rusia yang bilang bagaimana cara memenangkan perang? Ya bangun pagi, bangun dari kasurmu, lakukan hal-hal yang bisa kau lakukan. Nah, menurutku ya kita juga setelah teman-teman bangun dari tidurnya, sudah turun dari menara gadingnya masih seorang baik menara gading ini. Setelah turun dari menara gadingnya, melihat bagaimana keadaan sosial, ya buatlah, mungkin teman-teman bisa membuat sistem ini yang jauh dari hal-hal mendasar seperti jauh dari pelanggaran HAM, hal-hal seperti itu dan juga mendorong keadilan transisional dan lain sebagainya. Yaitu juga tadi yang kita bicarakan soal terus menyuarakan hal seperti ini. Ya salah satunya ini juga menurutku teman-teman perlu jaga pendiskusian seperti September untuk mengingat ingatan kolektif dan sebagainya. Ya sederhana supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi. Baik Kak, terima kasih. Itu tadi perbincangan luar biasa kita dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Selanjutnya, September Hitam adalah simbol luka, tetapi juga sebagai pengingat. Luka itu memang tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa menjadi cermin agar kita tidak mengulangnya kembali. Dan ketika kita melihat fenomena seperti 17/8 di era sekarang, di era digital, kita sadar bahwa meskipun bentuk perlawanan berubah, semangat rakyat untuk bersuara tetap sama. Sejarah selalu bicara, tinggal kita yang mau mendengar ataupun tidak. Sekian dari kami pada episode Edukes ke-17. Saya Lydia Wulandari selaku host mengucapkan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.